Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Gelandang Real Madrid Casemiro mengakui timnya butuh perubahan. Itu setelah Real Madrid gagal meraih satu pun trofi di musim ini. Ketika Anda tidak juara, Anda harus mengubah sesuatu, kata Casemiro seperti dilansir Football Espana. Real Madrid gagal meraih gelar juara La Liga di musim ini setelah kalah bersaing dengan Atletico Madrid hingga pekan terakhir. Los Galacticos harus puas finish di urutan kedua dengan koleksi 84 poin. Kegagalan itu melengkapi nestapa Real Madrid di Copa del Rey dan Liga Champions. Di dua turnamen itu, Real Madrid juga gagal merengkuh trofi. Kendati demikian, Casemiro merasa perjalanan timnya tetap patut diapresiasi. Pasalnya, ada banyak kesulitan yang harus dilewati Real Madrid. Sudah setahun ada banyak pemain yang cedera dan COVID-19. Tetapi saya kira kami hanya selangkah lagi bermain di final Liga Champions dan juara La Liga, katanya. Kami bisa bangga dengan hal itu, ujar Casemiro mengakhiri. Masa depan Zinedine Zidane bersama Real Madrid akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan jika meninggalkan Real Madrid. Juru taktik asal Italia, Massimiliano Allegri, disebut-sebut akan menggantikan posisi Zinedine Zidane. Namun, laporan terbaru diungkap jurnalis asal Spanyol, Josep Pedrerol. Ia mengatakan jika Zidane angkat kaki, juru taktik Inter Milan, Antonio Conte, disebut-sebut akan jadi pelatih Real Madrid selanjutnya. Jika Zidane pergi, ini akan jadi momentum Conte, kata Josep Pedrerol mengutip dari Twitter. Kontrak Conte bersama Inter Milan berakhir pada 30 Juni 2022. Namun, Conte bisa saja meninggalkan Inter Milan jika tidak mencapai kesepakatan dengan sang presiden, Steven Zhang. Rencananya, Conte akan bertemu Steven Zhang hari ini, Senin 24 Mei 2021. Dalam pertemuan itu akan dibahas proyek apa yang akan dilakukan Inter Milan setelah menjuarai Liga Italia 2020-2021. Namun, manajemen Inter Milan diprediksi tak akan bisa menjanjikan mendatangkan pemain-pemain top kepada Conte. Sebab Inter Milan mengalami masalah keuangan di masa pandemi seperti ini. Karena itu, Inter Milan praktis kesulitan bersaing di Liga Champions jika masih mengandalkan pemain-pemain yang ada saat ini. Bukan tak mungkin jika tak mencapai kesepakatan, Conte meninggalkan Inter Milan dan berlabuh ke Real Madrid. Ketimbang Allegri, kualitas Conte sudah lebih teruji. Selain pernah membawa Juventus dan Inter Milan juara Liga Italia, Conte menunjukkan dirinya tidak hanya jago kandang. Terbukti saat dua musim menangani Chelsea, ia selalu menghadirkan trofi bagi publik Stamford Bridge. Setelah gelar Liga Inggris 2016-2017, Conte membawa The Blues kampion Piala FA 2017-2018. Juara di luar Italia itulah yang belum pernah dilakukan Allegri. Menarik menanti siapa sosok yang duduk di kursi pelatih Real Madrid musim depan, atau justru diisi Conte atau Allegri. Eden Hazard berpeluang kembali ke pelukan mantan setelah kegagalannya di Real Madrid membuat dirinya ingin pulang ke Chelsea. Gagal tampil sesuai harapan di Real Madrid, Eden Hazard dirumorkan ingin kembali memperkuat Chelsea musim depan. Laporan dari Metro menyebutkan jika Hazard berkeinginan untuk cabut dari Real Madrid dan ingin kembali ke Chelsea di bursa transfer musim panas mendatang. Hazard meninggalkan Chelsea pada musim panas tahun 2019 silam. Real Madrid saat itu harus menggelontorkan dana senilai 130 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun untuk menebusnya dari Chelsea. Namun sejak kepindahannya ke Real Madrid, Hazard nyatanya kesulitan untuk menyetel dengan skuad Galacticos. Rentetan cedera membuat dirinya semakin kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya. Bahkan, Hazard diketahui hanya tampil sebanyak 14 kali di La Liga Spanyol musim ini. Jumlah penampilan yang tak sebanding dengan usaha Real Madrid yang harus berdarah-darah kala mendatangkannya dari Chelsea 2 tahun silam.
Selain gagal beradaptasi dan masalah cedera yang membuat performanya terjun bebas, Hazard juga dikabarkan tak lagi memiliki hubungan baik dengan para fan Real Madrid setelah dirinya kedapatan tertawa dan bercanda lepas dengan Kurzawa setelah Los Blancos dikandaskan Chelsea di leg kedua babak semifinal Liga Champions 2020-2021 dengan skor 2-0. Keinginan Hazard untuk hengkang dari Real Madrid disambut baik oleh manajemen yang ingin menendang beberapa pemain mereka demi ambisi untuk mendatangkan Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Real Madrid gagal meraih gelar juara Liga Spanyol musim 2020-2021. Kemenangan atas Villarreal pada laga pekan terakhir Liga Spanyol, Sabtu 22 Mei 2021, tak cukup untuk mengantarkan Real Madrid ke tangga juara. Berduel di Estadio Alfredo de Stefano, Real Madrid menang atas Villarreal dengan skor akhir 2-1. Dengan hasil tersebut, Real Madrid harus puas duduk di peringkat kedua klasemen akhir dengan perolehan 84 poin dari 38 laga. Atletico Madrid dinobatkan sebagai juara setelah memetik kemenangan 2-1 kontra Real Valladolid. Dengan demikian, Real Madrid dipastikan puasa gelar pada musim 2020-2021. Sebelum gagal juara di Liga Spanyol, Real Madrid telah terdepak dari Piala Super Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions. Atas hasil mengecewakan musim ini, Real Madrid pun mengulangi catatan minor 11 tahun lalu. Los Blancos kini untuk pertama kalinya nihil gelar sejak musim 2019-2020. Zinedine Zidane mengaku bertanggung jawab atas catatan minor yang didapat Real Madrid tersebut. Zidane menyebut seluruh anggota tim telah berjuang untuk memberikan segalanya demi kejayaan Real Madrid. Ini tidak memenangkan apapun dan para pemain ingin menang, kata Zidane dikutip dari laman resmi klub. Saya bertanggung jawab untuk semua itu. Ada hal-hal yang terserah pada saya dan kami akan menilai semuanya. Itulah mengapa saya ingin memberi selamat kepada para pemain, tetapi mereka inginkan adalah memenangkan banyak hal. Anda mengetahui tahun seperti apa yang kita alami. Anda telah mengatakannya sepanjang tahun. Pada akhirnya, kami tidak menang dan begitulah adanya. Di Real Madrid kami tahu di mana kami berada dan apa yang harus kami capai. Tetapi Anda harus tenang dan sabar. Inilah yang saya katakan kepada para pemain saya dan juga para penggemar. Karena penggemar dan pemain adalah hal yang paling penting. Mereka harus bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Kami mengalami banyak kesulitan tahun ini, tapi kami telah memberikan segalanya di lapangan. Itu yang terpenting, ujar Zinedine Zidane menegaskan. Real Madrid harus gigit jari gagal juara La Liga 2020-2021. Naasnya, Madrid mungkin berhak mengkritik wasit atas kegagalan kali ini. Sabtu 22 Mei 2021, laga terakhir La Liga 2020-2021 berakhir dramatis. Madrid dan Atletico masing-masing bersaing ketat dalam drama terakhir perebutan gelar juara. Kedua tim sempat sama-sama tertinggal. Madrid tertinggal 0-1 dari Villarreal. Atletico dibobol Real Valladolid. Namun, dua Madrid ini pun sama-sama comeback dengan kemenangan 2-1. Karena sama-sama menang, posisi di klasemen tidak berubah. Atletico tetap berhak jadi juara. Pasukan Zinedine Zidane harus gigit jari dan mungkin mengingat kesalahan wasit beberapa pekan yang lalu. Sebelumnya, pekan ke-35, persaingan merebut gelar La Liga memasuki babak penting. Atletico kontra Barcelona, Real Madrid lawan Sevilla. Di pekan inilah Madrid merasa sedikit dicurangi wasit. Saat itu, Atletico bermain 0-0 dengan Barcelona. Madrid punya motivasi ekstra untuk melawan Sevilla. Sayangnya, Madrid hanya bermain imbang 2-2, bahkan nyaris kalah. Ada momen kontroversial di menit ke-77 ketika wasit menghadiahkan penalti untuk Sevilla, bukan untuk Madrid. Keputusan wasit ini benar-benar membuat Madrid berang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Zinedine Zidane sampai harus protes bicara soal wasit. Andai wasit tidak membuat keputusan aneh di laga tersebut, mungkin Madrid bisa berpesta juara di laga ini
bukan meratapi kegagalan. Protes keras pernah disuarakan oleh gelandang Los Blancos Toni Kroos beberapa waktu lalu. Kroos mengakui bahwa keputusan wasit benar-benar aneh. Zidane tidak pernah benar-benar mengatakan apa-apa tentang keputusan wasit dan ia selalu melindungi wasit. Jadi, fakta bahwa ia mendatangi wasit setelah pertandingan adalah tanda bahwa ia juga merasa sedikit dibohongi. Seperti halnya saya, kata Kroos. Wasit mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri, tapi keputusan yang salah sangat jelas menurut saya. Pendapat saya sangat jelas dan sangat jarang. Saya tidak setuju sama sekali dengan wasit. Saya melakukannya pada hari itu. Sebuah pernyataan menarik diungkap Marcus Rashford, penyerang Manchester United itu, mengaku tertarik bermain di Barcelona atau Real Madrid di masa depan. Rashford merupakan salah satu produk akademi Manchester United. Ia pertama kali menembus tim utama MU di tahun 2016 silam. Sejak saat itu, Rashford berkembang menjadi salah satu pemain andalan MU yang memberikan kontribusi yang besar bagi lini serang Setan Merah. Banyak klub-klub top Eropa yang dikabarkan tertarik menggunakan jasanya. Kendati banyak fan MU yang berharap ia bisa menghabiskan seluruh karirnya di Old Trafford. Baru-baru ini, Rashford dimintai pendapatnya mengenai bermain di luar Inggris oleh The Guardian. Sang pemuda mengaku bahwa ia mempertimbangkan untuk bermain di luar negeri suatu saat nanti. Saya tidak menutup peluang untuk bermain di luar negeri, luar Inggris, ujar Rashford. Rashford mengaku tertarik untuk pindah ke Spanyol suatu saat nanti. Ia mengaku sangat mengidolakan Real Madrid dan Barcelona, sehingga ia tertarik bermain di sana. Saya adalah penggemar berat Real Madrid dan Barcelona. Mengapa? Karena mereka selalu punya pemain-pemain yang hebat. Mereka juga memainkan sepak bola yang atraktif. Semua orang menonton Real Madrid dan Barcelona, ujarnya. Marcus Rashford masih terikat kontrak yang cukup panjang di MU. Sang pemuda akan membela panji Setan Merah hingga tahun 2024 mendatang.